Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Tria Wulandari dengan NPM 2213021055 dari program studi S1 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pencernaan. Proses pencernaan manusia secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Kemudian, proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan buat mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap sama tubuh. Organ-organ pencernaan, sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Berikut adalah ilustrasi sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Nah, enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa tercampur dengan enzim amilase. Faring dan esofagus. Tenggorokan atau faring merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton, asam klorida, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Fungsi lambung untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, kalau hati yang akan menghasilkan empedu. Kalau pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus bisa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu, lanjut dicerna menggunakan enzim amilase
lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu dilanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus. Berikutnya yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan. Sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Makanya strukturnya dipenuhi villi atau genjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Rektum sebagai tempat penyimpan feses sementara waktu. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses, gangguan sistem pencernaan. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi, seperti sariawan, disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Konstipasi atau sembelit, kesukaran dalam proses defekasi atau buang air besar, diare, feses yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Kemudian apendisitis, radang usus buntu, peritonitis, infeksi pada rongga perut, sirosis hati, radang pada hati, dan lain sebagainya. Kelenjar pencernaan. Pencernaan makanan berlangsung dalam alat pencernaan. Berlangsungnya proses ini juga dibantu oleh kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu adalah satu, hepar atau hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dan terpenting dalam tubuh. Hati terdiri atas dua lobus. Setiap lobus memiliki saluran untuk mengangkut cairan empedu, yakni ductus hepaticus. Fungsi hati adalah mengemulsikan lemak dalam usus halus, mengabsorpsikan lemak, membantu dalam pengeluaran kolesterol dari dalam tubuh. Secara umum, hati mempunyai fungsi memproduksi cairan empedu, memetabolisme protein, lemak, dan karbohidrat, penyimpanan mineral dan vitamin larut lemak, pusat detoksifikasi zat yang beracun di dalam tubuh, penyimpanan darah, memproduksi panas. Pankreas merupakan kelenjar yang bersifat endokrin dan eksokrin. Bersifat endokrin karena menghasilkan hormon insulin dan hormon glukogen yang dimasukkan ke darah. Bersifat eksokrin karena menghasilkan enzim pencernaan. Keluarnya enzim dari pankreas karena dipengaruhi oleh enzim pankreozimin. Pankreas menghasilkan enzim-enzim pencernaan sebagai berikut. Pankreas merupakan kelenjar yang bersifat endokrin dan eksokrin. Yang pertama, tripsinogen diaktifkan oleh enzim enterokinase menjadi tripsin. Tripsin berfungsi mengubah polipeptida menjadi peptida. Kemudian, kemotripsinogen
diaktifkan oleh tripsin menjadi kimotripsin yang berfungsi membantu tripsin. Selanjutnya, peptidase berperan mengubah senyawa peptide menjadi asam amino. Kemudian lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian amilase berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian nuklease berfungsi memecah asam nukleat menjadi nukleotida. Kemudian NaHCO3 atau KHCO3 atau ion bikarbonat HCO3 berfungsi menetralkan suasana asam yang berasal dari asam lambung. Proses pencernaan makanan meliputi hal-hal berikut. Proses pemasukan makanan dalam tubuh melalui mulut. Mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Deglutasi, proses menelan makanan di kerongkongan. Digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dalam bantuan enzim terhadap di lambung. Absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. Defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna. Gangguan pada sistem pencernaan manusia, yaitu gastritis, konstipasi, pankreasitis, diare, flatus. Gangguan sistem pencernaan ini dapat terjadi karena yang pertama, melakukan diet dengan ekstrim, yaitu dengan mengonsumsi pil pelarut lemak serta mengurangi porsi dan jadwal makan. Yang kedua, minuman keras yang dapat memicu pengeluaran getah lambung. Yang ketiga, bulimia, yaitu makan banyak tetapi dimuntahkan kembali dengan sengaja menggunakan obat pencahar. Yang keempat, memakan makanan kaleng yang dapat terkontaminasi bakteri. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.